Pandemi telah jadi endemi. Saatnya kita persiapkan diri, memulai kembali, beradaptasi untuk jalani hari demi hari. Semangat lagi. Halo parents dan juga pemirsa podcast Widya Wiyata. Bertemu lagi dengan saya Miss Ratna di sini. Dan di sini saya tidak sendiri, saya pasti ditemani oleh seseorang atau someone spesial pada pagi hari ini, yaitu salah satu dari wali siswa kita, yaitu papa dari siswa kelas 5 yaitu Made Grand dan juga salah satu siswa alumnus kita yaitu Kak Sasa ya. Siapa lagi kalau bukan Pak Bob. Halo Pak Bob, selamat Halo, selamat pagi. pagi Miss Ratna. Apa kabar Pak Bob? 100% baik sekali. Alhamdulillah, syukurlah. Ya, Pak Bob terima kasih sudah hadir di podcast kita pada pagi hari ini. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak Bob ya. Oke, terima Iya. kasih Miss Ratna Iya. sudah mengundang kami di sini. Ya. Jadi semoga apa yang akan kita sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Ya, pastinya obrolan kita hari ini sangat menarik karena kita akan mendengarkan beberapa tips-tips mungkin ya Pak Bob ya, atau mungkin ada beberapa informasi yang belum kita tahu mungkin bisa diinformasikan ya. Kita ngobrol santai aja ya Pak Ya, Bob ya. santai. Rasanya yang nggak santai itu saya sebenarnya. Oke, rileks Pak Bob. Oke, Ya. Pak Bob ini kan pandemi ini ya kan sudah kita lalui hampir 3 tahun ya, Ya. betul ya? Ya. Bagaimana Pak Bob perasaannya selama pandemi dari segi jadi wali siswa ataupun jadi pengusaha ini? Nah, terutama untuk yang wali murid dulu dah. Kalau kita tidak bisa menolak karena kondisi ini adalah hal yang dirasakan oleh seluruh makhluk bumi. Karena memang hal-hal ini tidak bisa kita sangka, walaupun awalnya kita merasa, oh kita bisa aman, namun ternyata begitu cepat menyebar ke seluruh dunia. Jadi beruntungnya kalau kita dilihat dari segi belajar mengajar, kita punya sistem yang cepat beradaptasi. Memang kita harus mengucapkan syukur kepada Bapak Nadiem membuat sistem yang begitu bisa diadaptasi walaupun kita ada di rumah, kita bisa belajar, tetap belajar, bisa menerima semua informasi. Akhirnya hal-hal yang kira-kira kita khawatirkan bisa kita tangani, bisa kita minimalkan. Seperti itu. Betul, betul. Iya, iya. Pastinya juga dirasakan oleh siswa-siswa kita ya Pak Iya Bob ya. benar. Dan saya yakin pasti tidak hanya guru saja, murid-murid terutama juga pasti ada kebosanan-kebosanan ya kan? Iya benar. Heeh, dan selain itu juga wali murid mungkin orang tua ada yang mungkin fasilitasnya belum terpenuhi. Iya, Nah, iya. seperti itu gimana Pak Bob? Jadi memang ada beberapa kekurangan-kekurangan karena memang dari segi keluarga masing-masing kan ada yang memang mempunyai fasilitas yang lebih lengkap, ada Betul. yang sederhana. Cuman yang jelas selama sekolah itu mau care dengan Betul. setiap masing-masing siswa itu seharusnya tidak masalah. Betul. Jadi saya selaku orang tua siswa merasa bersyukur karena begitu kondisinya mau tidak mau harus dilakukan karena memang kita harus belajar secara online dan ternyata hal yang bisa bikin kita antusias karena jajaran guru-guru di Widya Weta satu semangat, kedua mempersiapkan sebaik mungkin sehingga proses transfer ilmu itu tidak ketinggalan. Misalnya jam 7 kita lihat dari waktu misalnya mulai jam 7 mereka udah siap, bahkan sebelum itu anak-anak sudah siap dan itu yang kami senangi karena kalau dari mulai hal yang memang kita online, kalau kita terlambat dalam hal memulai itu sudah akan membuat hal-hal kemunduran nanti. Kalau memang jam 8 udah mulai oke, jadi anak-anak pun juga mengikuti, sudah jam sekian harus siap 5 menit sebelum di meja itu. Pembelajaran Seperti itu. dimulai gitu ya Terus Pak. dari metode misalnya karena memang kita di online, jadi apa-apa yang sebisa mungkin
Nah, kita juga pantau, oke, saya kira ini bisa dilanjutkan walaupun kondisinya bagaimanapun, anak-anak juga saya lihat enjoy. Ya, Ya, syukurlah, gitu. syukurlah Pak Bob. Ya, jadi kami merasa senang juga karena terbantu juga oleh orang tua dan juga pasti pengertian dari orang tua juga sangat membantu dari kami Ya, karena kan kami di sekolah juga online, jadi kita kan tidak tahu juga anak-anak seperti apa di ya, rumah. Sedangkan di sekolah kan kita pantau anak-anak lari lah dan sebagainya. iya, Nah, itu kan bisa dipantau. Tapi kami bersyukur wali murid Widya Wiyata sangat mensupport iya, untuk benar. guru-guru Widya Memang Wiyata. kadang-kadang kami juga sering tanya ke anak, siapa kadang-kadang yang memang benar-benar sendiri dari sejak awal. Ada beberapa yang memang orang tuanya memang bekerja harus dengan waktu yang tepat. Tapi Nah, syukurlah kalau kita tanya bagaimana untuk pengumpulan tugas, ada range waktu yang harus disediakan dari sekolah itu juga membantu sebenarnya. mhm. Tidak hari ini kan ada memang mungkin Eee, menunggu mamanya dulu, papanya Iya, baru betul. bisa seperti apa. Mhm. Dikasih range sampai pukul 9 malam atau 8 malam itu sangat membantu. Iya, Jadi betul. mereka juga akan ada tanggung jawab bahwa tugas hari ini harus dikerjakan hari ini. Atau memang Mhm. tugas yang memerlukan waktu yang lebih lama dikasih limit waktu. Nah itu benar itu. Mhm. Limit waktu perlu untuk mengajari siswa disiplin. Mmm, Karena kalau kita lambat di situ yang lainnya juga akan lambat semua. Pelajar yang mhm. lain juga akan mengikuti. Nah kalau Betul, kalau dari betul. awal tentang disiplin waktu, kesempatan, itu kalau kita tetap ajari ke anak-anak, ya mudah-mudahan mereka akan memahami hal itu sejak dini. Baik, kalau bisa saya pendekkan dari obrolan kita Iya, barusan tadi, satu adalah komunikasi ya Pak Bob ya, iya benar. kemudian fleksibilitas, Ya, betul ya Pak Bob, tapi tetap harus disiplin. benar. Ya, Itu betul betul. wajib itu. Baik, Karena hal-hal jadi karakter awal itu harus harus kita tanamkan sejak dini. betul. Disiplin, Iya menghormati, ya kan, iya iya iya. menghargai semuanya, hargai Mhm. waktu dan lain-lain juga memang harus dipahami sejak dini. Iya iya. Ya. Sedikit mungkin curhat gitu Pak, Papa Mhm. kan ini istilahnya pengusaha gitu ya. Nah dari di bidang usaha sendiri bagaimana Pak di masa-masa yang sulit Nah, 2 tahun terakhir? ini mumpung ditanya seperti itu, Singkat aja Pak, jadi singkat. gini, Mhm, kami kan bergerak di bidang logistik. betul Kami kebetulan kantor di Perak, jadi kegiatannya mengirim barang ke seluruh Indonesia, betul. baik itu dari Surabaya maupun Jakarta. Nah, karena line bisnisnya itu adalah logistik, jadi kami sejak awal pandemi pun tetap bisa bekerja. Syukur kami tetap bisa bekerja, cuman memang karena beberapa pabrik mungkin ada mengurangi karyawan, mengurangi, kuantiti, produksi, sehingga kan mau nggak mau yang dikirim pun juga kan berkurang. Memang sangat dirasakan oleh semua lini bisnis saya kira, termasuk pengiriman itu sampai berkurang 50%. Mmm, Nah, apalagi ada PPKM dan sebagainya. Jadi, kuantiti orang yang masuk di dalam ruangan itu harus dibatasi. Terus, ada kadang kita harus membagi waktu mereka bekerja. Kalau misalnya hari ini, jam ini hanya satu orang, yang 2 istirahat di rumah, tapi di rumah standby. stand Seperti itu terus. iya iya iya. Jadi, kita mensiasati bagaimana caranya mereka tetap bisa mensupport semua kerjaan kita tanpa mengurangi hak-hak mereka. Betul Karena kita betul. tahu ada yang tutup, Iya, ada yang di-PHK. Kita mhm. kan sebisa mungkin bagaimana caranya kita selalu semangat walaupun kondisi seperti ini, kita tetap semangat, ya semoga semua bisa kita atasi walaupun harus dengan sangat ekstra, Betul gitu. betul, ya. Jadi ini hampir sama, di sekolah juga seperti itu, Pak. Jadi Mhm. kita pun juga ada, eee, work from home gitu ya. Jadi Iya, dari work from home itu kita juga harus standby iya, bagaimana kita juga tetap, melayani anak-anak juga pembelajaran di iya, rumah iya, meskipun kita dengan fasilitas yang seadanya yang ada di kita, tapi kita berusaha supaya anak-anak terlayani, begitu prinsip iya, kita, Pak. Oke, Pak, itu tadi kan mengenang mengenang, mengenang pandemi. iya, Nah, sekarang kita masuk ke kenormalan baru ini, Pak. iya, Anak-anak ini kan sudah mulai, eee, normal, maksudnya, iya, kenormalan baru ya, Pak, ya. iya,
Jadi setelah mereka stay at home begitu lama, kemudian tiba-tiba PTM terbatas, kemudian balik lagi Iya, di rumah, terus sekarang alhamdulillah sudah longgar, kemudian, semuanya banyak yang sudah divaksin. Nah, iya, ini bagaimana Pak, mempersiapkan mental anak-anak yang sudah terlalu lama, sudah nyaman di rumah gitu ya, kemudian tiba-tiba ditarik lagi dengan kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang, sedikit banyak ya, menyita maksudnya, apa ya, padat gitu ya. iya. Jadi anak-anak jadi agak padat istilahnya kan meskipun pembelajarannya sebentar jam 7 sampai jam 10 tapi kan istilahnya mereka mulai lagi gitu, Pak. Iya. Bagaimana, Pak, menyikapi hal ini? Bagaimana? Nah, sebenarnya kalau dari kami sendiri, kami merasa bersyukur. Jadi aktivitas anak bisa dimulai lagi. Karena Betul. dari sejak awal kalau memang ada, kesempatan untuk mereka belajar bersosialisasi itu sebenarnya kadang pembelajaran anak itu kenapa mereka perlu ke sekolah, karena salah satu yang harus dipahami adalah mereka perlu sosialisasi. Betul. Mereka akan bisa bergaul, saling mengerti satu sama lain. Apalagi di sekolah Widya Weta kan sekolah inklusi. Jadi Mhm, mereka bisa saling memahami bagaimana kondisi setiap anak-anak masing-masing. mhm. Jadi kalau sebenarnya antusiasme kita bisa pupuk sebenarnya dari mulai mulai di rumah. Selalu kita sampaikan, kita memang sekarang masih online, tapi kalau memang ada kesempatan untuk belajar, pergunakan waktunya. Asal protokol kesehatan tetap kita sampaikan. Jadi jangan sampai lupa cuci tangan, pakai masker. Itu karena apa? Kenangan masa-masa sekolah itu hanya bisa didapat kalau kita bersosialisasi di sekolah. Kalau di online aja kan karena kayak orang main game Iya, aja. betul betul Jadi betul. kita sampaikan seperti itu. Jadi tidak selamanya kita juga berharap tidak selamanya kamu enak leha-leha, pakai baju, Iya, di bawahnya celana bawahnya ya. biasa, terus pakai celana gini sambil Betul makan. betul Sebenarnya betul. saya pun gini, kalau kita larang kondisi anak seperti itu, dia juga akan merasa bosan. Boring, Yang betul. penting gimana kamu bisa dengar, "Oh bisa," gimana, ya yang penting kita selama dia mengerti apa yang disampaikan sama guru di sekolah, temanya apa, terus tugasnya sudah diselesaikan, itu sebenarnya sudah cukup. Karena Mhm, kalau kita lihat kondisi belajar anak SD kan semua pengenalan. betul. Pengenalan, apalagi ada sekarang pelajaran tematik. Tematik itu kan mempelajari hal-hal yang dirangkum, pelajaran matematika juga ada, IPA juga ada, itu kan sungguh-sungguh menarik. Mhm. Anak-anak juga paham, setiap dia tidak ngerti, tanya ke kita, oh seperti ini maksudnya. Nah, kita tambahin, kalau kamu bisa sekolah tatap muka akan lebih heboh Lebih lagi. baik. Karena apa? Kita bisa tahu teman seperti ini pendapatnya, gurunya seperti ini, itu akan lebih menarik. Mhm, Akhirnya apa? Oh nggak sabar aku. Nggak sabar oke. saya ingin sekolah. Maka Iya. begitu ada sekolah, besok saya kasih sekolah." Mhm. Itu sudah men-trigger, "Ingat besok kamu sekolah jam berapa mau bangun." Nah, kalau saya ngomongin anak saya nih, jam jam 6 saya sudah bangun, sudah harus mandi seperti apa. Karena apa yang ada di pikiran kita tanamkan bahwa, "Ayo, ini kesempatan kamu untuk bersosialisasi bersosialisasi, ketemu teman-teman, ketemu guru, di situ tempatnya." Kalau di rumah ya nggak bisa. Akhirnya apa? Oke. Nah, Iya iya iya. terus besoknya lagi, besok lagi, akhirnya apa? Begitu, sudah mulai kondisi normal, mereka tidak akan terlalu merasa keberatan. Bangun tidur juga nggak berat, karena mereka harus ada tanggung jawab bahwa sekolah ada hal yang penting, gitu. Iya. Sesederhana itu Iya, jadi ini salah satu tips ya iya, dari Pak Bob untuk, wali murid mungkin iya, ya iya. yang, "Oh suka." Nah ini Pak Nah, Bob, sekarang kan, beberapa wali murid masih takut gitu Pak iya, Bob, dengan keadaan yang sekarang meskipun sudah melandai, mhm, tapi kan, ada beberapa orang tua yang masih takut-takut untuk, mhm, PTM gitu iya, muridnya apa, anaknya. mhm. Itu bagaimana Pak Bob? Ada tips mungkin dari Nah, orang tua untuk orang kita tua? kan kita kan selalu mendukung apa yang disampaikan pemerintah. Betul. Jadi kita selalu mengikuti, misalnya memang kan untuk mengatasi sebuah kondisi pandemi seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah vaksin. Betul. Kalau sudah semua vaksin, apalagi anak-anak sudah vaksin kedua kalau nggak salah, Kedua, ya. itu sebenarnya dengan didampingi memang kalau kita sudah vaksin tidak menutup kemungkinan kita bisa Kena, terinfeksi. mhm, Cuman kita harus paham, kalau di sekolah kita seperti apa yang terlalu takut, padahal di luar kita membebaskan anak-anak mhm, ke mall,
Anak-anak sudah Ngajak anak seperti ke itu, mall, ngajak anak ke mall, mainan gitu ya, Pak? mainan ke rumah, Mhm. teman, Heeh tetangga. heeh Terus heeh. hal-hal yang secara umum seharusnya sudah kembali kita bisa lihat itu normal, Mhm kenapa mhm. kita harus membatasi diri padahal itu adalah hal yang penting. Betul. Jadi takut tidaknya itu sebenarnya keyakinan dalam diri sendiri bahwa anak kita percaya bahwa kamu Bisa, tetap menjaga diri, betul. jangan bergerombol, kan sudah gampang sebenarnya. Mhm mhm. Jangan bergerombol, tetap cuci tangan, pakai masker, kalau memang ada sesuatu hal yang tidak perlu ya nggak usah, Mhm mhm yang penting mhm. saat belajar kita konsentrasi. Itu kan kita bisa lihat Mhm mhm. dan bukannya saya menganggap dirinya kami ini, selalu berani, bukan seperti itu, karena kita harus melawan hal itu semua. Jadi kalau kita Mhm. tidak bisa selalu mengurung diri, ya kapan bisa Mmm. kita, terbebas dari hal-hal ini. Mhm Karena mhm. kalau saya pergi keluar, kan semua seperti itu. Orang sudah beraktivitas kembali normal. Nah, kita Mhm. juga harus bergerak, apalagi untuk urusan sekolah. Tidak semestinya kita selalu online membuat diri kita menyenangi hal-hal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kan di sekolah di rumah kan enak, nggak perlu mandi juga bisa. Oh Tapi iya, kan nggak seperti itu. iya. Kita harus pagi, harus bersiap-siap, bersemangat, mandi, pakai seragam, sekolah, buat tugas, udah sampai rumah PR-nya apa, kan gitu terus. Jadi Iya, normal. iya Nah, seperti iya itu. iya. Jadi kembali lagi ke komunikasi gitu ya, Pak, Ya, ya, memang antara orang tua dan siswa mhm, dan anak gitu ya, iya, Pak. Bagaimana memberi pengertian kepada anak mhm, gitu ya, terus kemudian orang tua juga sudah membekali, "Kamu harus gini ya," gitu, "harus pakai masker." Nah, sebagian iya, seperti iya, seperti itu ya, Pak, iya. ya? Heeh Karena heeh. di manapun dia lihat pasti sesuatu kan banyak iklan. Ingat protokol kesehatan, Iya, di manapun betul. kita itu. Iya, Jadi mereka heeh. sudah paham, Mhm mhm. masker itu kalau tidak ada orang mungkin di rumah mungkin baru lepas, kalau dari sini Heeh. pasti terus. Iya, Sampai heeh. keringat pun di dalam tetap aja. Iya iya, Pak. Heeh, Iya, tapi menarik tadi yang disampaikan Papa bahwa tematik tadi, ini iya, masalah pembelajaran ya, Pak, iya, ya. Sejauh mana Pak Bob, kan ini, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita sudah melemparkan program namanya Merdeka Belajar. iya. Wah, ini saya pengen tahu nih, Pak, sejauh mana Pak Bob sebagai orang tua, mengetahui seperti apa sih Merdeka Belajar versi orang tua ini yang menurut soalnya di luaran itu, orang tua itu masih skeptis dengan "Oh, merdeka belajar berarti anakku merdeka belajar sakarepe." Nah, kayak gitu loh, Pak. Nah, jadi belajar gak belajar merdeka, namanya merdeka itu, eee, wali murid yang, mungkin di luaran sana yang belum tahu ini, isinya merdeka belajar siapa seperti apa? Kalau Pak Bob sendiri bagaimana? Kalau menurut saya memang sebenarnya kalau saya kira Pak Nadiem itu memang kalau dari segi, sekolahnya kan sudah memahami ya, karena memang mereka sekolahnya di Hmm, abroad gitu ya. Jadi betul, pengalamannya, abroad, mhm, internasional lah istilahnya. internasional, heeh. Jadi apa-apa yang mereka bisa dapatkan di luar seperti apa yang harus dilakukan di dalam negeri untuk membangkitkan semua kondisi, karena memang kalau kita lihat dari baby boomers, Gen X, Gen Gen Z, Z, terus, Gen Z habis itu sekarang Alpha, heeh. kayak si Grand dan lain-lain kan 2010 kan Alpha. Jadi Apa? mereka secara digital mereka tidak perlu diajari. Betul. Dia sangat paham dia dan sangat mandiri. Bisa problem solving pun bisa dia atasi sendiri. Itu pun sejak anak-anak di Gen Z sudah memahami. Jadi sebenarnya kondisi Merdeka Belajar menurut saya sendiri sih, anak-anak itu sebenarnya bisa belajar dengan kondisi apapun karena semua hal bisa dia dapati dari internet. Cuman karena kita kondisi, ada sistem belajar yang harus kita ikuti kurikulum di Indonesia, memang kita harus pahami, harus ada, apa namanya, koridor-koridornya. Misalnya gini, ini yang harus dipelajari sekarang memang harus diikuti seperti itu. Cuman apapun itu, kalau memang kekurangan kita mendapatkan informasi dari sini, silakan cari di luar. Saya juga sampaikan ke anak-anak saya, setiap pertanyaanmu, apa yang kamu nggak bisa jawab, tidak harus menunggu saya, orang tuanya untuk bisa menjawab. Dan mereka harus cari tahu. Kalau memang Iya, itu tidak bisa mereka mengerti seperti apa, baru kita diskusi. mhm, Jadi akhirnya apa? Setiap hal itu akhirnya selalu didiskusikan. Entah kita mau belajar belanja,
Iya. makan, itu Mm-mm. selalu hal-hal yang memang harusnya didiskusikan ya silakan. Akhirnya hidup. Mm-mm, Mau mm-mm. sampai dari sini Surabaya sampai Bali pun tetap bisa Tetap bicara, ngobrol ngobrol aja. gitu. Kecuali Betul. dia ngantuk tidur Ada ya. aja Nah, yang pas tidur diomongkan. ya udah. Ya, Tapi ada. Jadi mm-mm. kalau menurut saya merdeka belajar di apa disampaikan seperti itu mungkin anak-anak mempunyai kesempatan belajar seluas-luasnya. Di Oke. sekolah mereka akan ada beberapa hal yang memang sesuai petunjuk sesuai dengan alur kurikulum. Di samping itu ada tambahan-tambahan. Makanya saya senang kalau dari Grand sendiri, Mr. Faisal misalnya, cocok, klop. Jadi ada hal-hal yang memang mereka membuat, senang sekali saya harus ketemu dengan Mr. Faisal karena figur guru ini bisa menyelami apa yang seharusnya mereka dapatkan di sekolah. Tidak melulu dengan satu arah kan. Mereka juga Betul. timbal balik kemana. Nah, dengan hanya manggil, halo bro, selamat pagi bro. Itu sudah saya aja dengar, enak sekali. Hmm. Tidak pernah kita dapatkan saat dulu kita belajar kan Iya harus betul. hormat. Iya Kalau nurut. sekarang enggak, jadikan teman. Hah. Tapi apa akhirnya? Nah, akhirnya apa? Sesuatu hal yang tidak mengerti, dia tidak akan takut menyampaikan kekurangannya dia kepada mister atau kepada miss sekolah. Mister aku nggak ngerti seperti ini. Walaupun Mm-mm. kita batasi jangan selalu nanya-nanya terus, tapi kamu harus persiapkan yang benar-benar kamu tidak tahu, baru kita tanya. Mungkin Mm-mm. bebas seperti itu yang saya Ya, pahami. yang ditangkap ya Pak ya. Ya, jadi Oke. anak-anak sebenarnya nih semakin mudah sama belajarnya. Apapun, tidak ada teori, tidak ada buku pun, mereka bisa tahu dengan hanya mencari di Mbah Google. Jadi kita berterima Iya kasih ya. kepada Mbah Google. Berarti kalau bisa saya tangkap Pak Bob ini menyikapi Merdeka Belajar itu akses ya Pak. Ya, Apa ya? Anak-anak bisa belajar seluas-luasnya, ya, merdeka untuk mendapatkan informasi iya. apapun dari internet gitu ya. Walaupun itu hal-hal, jadi kita nggak bisa membatasi. Mm. Kadang ada hal-hal yang memang kita harus ikuti dari segi pembatasan umur, kan gitu ya. Ya. Oh ini 13 plus, bla bla bla. Kita tidak bisa membatasi anak-anak itu harus Betul. kita larang. Oh nggak boleh itu. Ha, ha, Cuma ha. kita kasih percayaan kalau itu belum saatnya kamu nggak usah. Mm-mm. Walaupun saya tahu, oh dia pasti tahu. Cuma Mm-mm. kita harus komunikasi, nggak bisa kita Nggak jangan larang. jangan Nggak gitu. boleh. Nggak usah, Ya, nggak betul. mungkin. Iya. Cuma pengertian aja, belum saatnya. Nah, Ha, apa yang ha. terjadi? Akhirnya setiap situ dia ingat, oh belum saatnya, akan di skip. Seperti itu, Mm-mm. mudah sekali. Mm-mm. Kan mereka anak-anak sekarang ini anak-anak yang mudah diajak diskusi. Kalau Mm-mm. tidak ada diskusi kan banyak pertanyaan. Ya. Setiap pertanyaan kita selalu jawab. Kalau Hmm. kita nggak bisa, ayo kita cari bareng-bareng. Oke. Bagaimana caranya? Seperti itu. Ya, keren ini. Iya, kan gini. Oh, papi Iya, salah. iya, iya, misalnya. iya. Seharusnya gini lebih. Oh iya. Karena dulu nggak dapat. Ayo kita sekarang belajar. Kan gampang sekali. Iya, Kadang betul. anak pun bisa ngasih tahu kita karena mereka tahu bahwa orang tuanya itu tidak mengerti akan hal-hal yang baru. Hmm. Di situ tempatnya kita diskusi. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi Iya. sebenarnya anak-anak Alpha ini lebih dekat dengan orang tuanya karena orang tuanya pasti dari generasi Z, generasi X. X millennium gitu tuh. Mm-mm. Jadi seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi iya. enak sebenarnya. Ya, jadi masuk Pak sebenarnya. Dari Merdeka Belajar, dari yang disampaikan oleh Pak Bob itu adalah satu critical thinking. Mm. Jadi anak-anak itu memang diajarkan untuk berpikir kritis. Ya, ya. Nah itu salah satunya. Kemudian dari diskusi tadi, kamu boleh di internet. Nah itu tapi kita tidak. Nah itu ada sikap juga tanggung jawab. Ya. Jadi ketika seperti yang disampaikan oleh Pak Bob tadi, mencari di internet, mereka pasti tahu lah seret-seret gitu Iya, kan Pak. tahu semua. Nah tahu, tapi kan kita kasih pengertian Iya, itu berarti iya. mereka akan skip ketika dia tahu tanggung jawabnya Iya, seperti benar, apa. benar. Nah, gitu ya, masuklah Pak. Ya mudah Keren. mudah sekali. Jadi saya Iya. saya tidak pernah menganggap mereka tidak tahu. Pasti Ya, tahu. pasti tahu. Nah, makanya kadang-kadang sama maminya, wah anak-anak sudah tahu nih. Makanya gimana kira-kira kita nih saat ada seperti itu, ya udah dibuat Iya, iya. bercandaan bahwa itu semua seperti itu. Makanya Betul. akhirnya apa? Timbullah dia pertanyaan-pertanyaan. Dulu mami sama papi itu gimana sih kenalannya? Nah, kan? Oh, berarti apa dasarnya? Apakah yang dilihat gitu apakah ya, Bang. papi ini Nah, betul, dikirim betul. dari Bali langsung ke Surabaya ketemu? Nah, jadi hal-hal itu kan jadi akhirnya apa? Blend semua. Betul. Apapun pertanyaannya dia tidak akan bertanya ke orang lain. Bertanya kepada orang tuanya sendiri. Karena semua hal itu didapatkan di sini.
Iya. Jadi kadang-kadang pas capek sekali, aku gini-gini, mau nggak mau 2 menit, semenit kita harus perhatikan apa yang Jawab. dia dia Mhm, dia mhm, dapatkan mhm. hari ini, apa yang dia dapatkan, seperti itu. Mhm. Hanya dengan memperhatikan seperti itu akhirnya apa, timbul timbal baliknya itu luar biasa, ya kan. Kalau misalnya di online, kita sekolah, kita kerja, ya paling nggak memeluk, Mmm. rajin belajar. Nah, Mhm, hanya mhm. seperti itu akhirnya apa, tanggung jawab, rasa kebersamaan, rasa selalu ingin bersama itu sudah luar biasa, tumbuh Mmm. semangat. Nah Nah, iya. itu. Bagaimana parents? Ya, pasti parents juga melakukan hal yang sama, betul kan? Nah, kalaupun mama papa di rumah belum sempat untuk melakukan apa yang disampaikan Pak Bob tadi, ayo papa mama mulai sekarang, kapan lagi ya Pak Bob ya? Ya, sesuatu Jadi hal yang heeh, heeh, simpel jangan dibuat ruwet, betul. karena anak-anak cerminan dari kita. Jadi kita melakukan hal-hal positif, pasti akan diterima dengan positif dari Mhm, anak-anak. mhm. Iya, Nah, jangan dianggap mereka tidak tahu, padahal mereka sangat tahu semuanya. tahu, ya, Makanya, diskusi komunikasi itu penting sekali, penting, karena itu bekal mereka nanti ke depan. betul. Karena kepercayaan anak-anak kepada orang tua adalah hal yang pertama, Mhm, sebelum mhm. dia nanti memang dewasa untuk mandiri sendiri. Iya, Gitu. betul. Apalagi Pak Bob juga punya anak remaja ini ya. Iya, Oh, sekarang sudah mau dewasa ya Pak Bob ya? SMA? SMA kelas 2. Iya, heeh, heeh, heeh. Kelas 2 sama kelas 11 membingungkan. Oke. Kelas berapa? Kelas 10. Waduh, ngitung dulu. 7, 8, 9, 10. Oh, berarti kelas 1 SMA. Begitu. Iya, 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 baik Pak Bob. Begini Pak Bob, eee, tadi sudah disebutkan sebenarnya itu masuk dalam pertanyaan saya, bagaimana cara membatasi anak-anak kita yang tadi katanya sudah tahu semua ya Pak Bob ya, Mhm, pasti mereka saksret tahulah, tahu. apalagi ada Korea Korea seperti itu. Iya, iya, Pasti. Nah, sebagai orang tua Pak Bob ya, seberapa sering sih kita memberi larangan, maksudnya larangan yang iya. positif tentunya ya, kepada anak kita supaya mereka, tahulah batasan-batasannya, seperti itu. Jadi kita kan selalu mengamati. Setiap anak itu mesti ada hal yang paling disenangi di setiap dia pegang handphone. Hmm. Jadi kita amati. Kalau anak saya sendiri sih paling enggak ya, game, TikTok, kan gitu. Ternyata kita menganggap TikTok saya awalnya gini, "Dari mana kamu tahu kondisi misalnya?" "Pi, ternyata kita sebagai manusia ini hanya tahu 5% dari kehidupan laut. Wah, Jadi keren. 95% itu tidak tahu." "Loh, Hmm, kamu dari mana, Gren?" "Ya dari TikTok." hmm, Nah, sampai sebegitu. Berarti mhm, apa? Berarti kita harus selalu mengamati. Selalu dia bilang, "Tahu nggak?" Nah, tahu nggak ini mesti dia dapat dari mana dia. mhm, Nah, mhm. dengan tahu nggak itu berarti kan kita harus memahami, oh berarti anak kita cenderung ke, situs yang ini, situs yang Mhm, ini. Jadi kita masukin, "Kamu boleh lihat ini, tapi kalau yang aneh-aneh udah langsung lewati, ada saatnya. Besoknya lagi. Nggak usah dikhawatirkan." Kan mereka sudah paham seperti itu, iya, gitu. pokoknya konsisten ya Pak ya. Konsisten, Jadi lihat nggak lagi sekali tok, enggak. marah-marah, "Wah!" gitu, Mau nggak kita sekali gitu aja ya? kadang-kadang namanya induksi untuk pengetahuan, misalnya kita kerja di kantor, kalau ada barang misalnya nerima, Mhm, selalu dihitung, mhm, mhm, tujuannya kemana biar jelas. mhm, mhm. Itu kadang-kadang juga, "Oh ya, saya tulis." Padahal udah sering setiap hari kita lakukan, Heeh, tapi kan heeh, kita heeh, selalu mengingatkan. betul. Jadi Mmm, tidak ada salahnya kita tuh selalu namanya mengecas, HP aja perlu dicas gitu. betul. Dicas lagi. Dan kita sebagai orang tua jangan sampai merasa, wah bosen. Mhm, Ada bosen, ada merasa malas untuk mendidik anak seperti itu. Tapi hasilnya nanti itu kan apa yang kita tanamkan sekarang. Kalau kita malas-malasan dari sekarang padahal segitu informasi yang masuk silih betul. berganti, kalau kita terlambat untuk ngecas terus anak-anak kan akan ketinggalan. Mhm, Padahal mhm. mereka itu adalah, wah tulang punggung ya. Iya, istilahnya. Jadi kayak pion-pionnya nanti kan Iya, gitu. betul, betul, betul. Jadi intinya itu tadi Pak ya, berikan mereka kepercayaan Iya, gitu ya heeh, intinya, iya, komunikasi iya, lagi-lagi benar, benar. komunikasi ya Pak Kadang ya. kita singgung-singgung dikit, "Kamu ini, Heeh. kamu apa lagi lihat yang ini?" "Enggak." Oh Berarti gitu. biar sudah paham, Heeh, heeh. gitu aja. Ya, Pak Bob, memang anak-anak sekarang memang tidak lepas dari teknologi ya Pak Ya, Bob ya. ya, Eee
sebagai orang tua yang mungkin sekarang sudah memfasilitasi Iya, anak-anaknya iya, dengan gadget gitu ya. Bagaimana dengan, orang tua yang belum bisa memfasilitasi anak-anak dengan gadget? Apakah bagaimana informasi pasti dari mana saja ya anak-anak iya, itu meskipun dia punya atau nggak punya. iya. Tapi bagaimana Pak menyikapi, untuk orang tua yang belum bisa memfasilitasi anak-anak dengan tapi anaknya mau tidak mau akan mendapatkan informasi yang sebesar-besarnya. Bagaimana Pak Bob? Memang ya kami mohon maaf kalau memang kondisinya memang tidak bisa sama. Mmm, Jadi kalau saya perhatikan sekarang ini, setidak-tidak mampunya mereka itu, mereka harus mau nggak mau harus membutuhkan hal itu. Karena kan kalau dari segi, eee gadget itu kan tidak selalu harganya sekian-sekian, kan betul. pasti ada nilai-nilai yang kira-kira memang mereka harus dapatkan hal itu. Jadi sebenarnya nggak usah dikhawatirkan, ya semoga semua bisa walaupun dengan hal yang sederhana karena memang tuntutan. Nah, ya kan, Mmm, tuntutan kalau dulu buku nggak punya pakai fotokopian atau kalau nggak pinjam temennya, tapi kalau sekarang itu kayaknya saya lihat itu siapapun itu, sejelek apapun pasti pasti memiliki. Walaupun dengan mhm, hal-hal terbatas mungkin paketannya dan sebagainya. Cuman saya lihat saya lihat perhatikan semuanya, tidak ada orang yang tidak memfasilitasi anaknya walaupun hanya dengan ini, walaupun mhm. dengan hanya yang sederhana, Iya iya. sederhana, heeh. Kecuali memang mereka memang dari orang tuanya tidak membutuhkan hal itu, memang akhirnya pasti anak ini nggak sekolah. Cuman kan kasihan juga. Mhm Ya mhm. katakanlah kita kalau lihat eee, dari tatanan-tatanan yang bagaimana kan memang mereka nggak perlukan hal itu. Mmm, Cuman anaknya mau nggak mau ya pasti tahu juga dia, itu hebatnya. iya. Nah gitu. Iya iya iya. Ini, selain itu bagaimana orang tua memfilter Ya, wawasan anak-anak, yang saat ini memang tidak bisa kita pungkiri lagi yang dari tadi kita bicarakan ya, ya Pak Bob ya, memfilter anak-anak kita supaya bisa, "Oh ini tayangan yang layak, yang kalian konsumsi, ini tidak." Apalagi di TV juga banyak ya. berita-berita juga, kemudian ya yang seperti kita bicarakan tadi platform TikTok dan sebagainya. Itu bagaimana ya, Pak, membatasi atau komunikasinya seperti apa sih? Ngomongnya ke anak itu seperti apa selain yang kita bicarakan tadi? Karena kebetulan kalau pada saat ini kami jarang Mhm, menonton TV, jarang. iya, mhm, Karena memang, eee, asyiknya mereka itu sudah ada asiknya di sini, di internet, di gadget lah. Cuman memang komunikasi itu sangat penting, jadi selalu balik ke komunikasi karena itu kalau tidak ada komunikasi bahwa orang itu pasti tidak akan ada apa-apa. Tidak mhm, ada komunikasi, tidak ada mhm, saling tahu, kan berarti orang itu diem, tidak mhm, bergerak di dalam maju. Nah, kalau sudah ada komunikasi apapun itu, kita bisa, eee, filter sedini mungkin. mhm, Seperti tadi, kasih tahu lagi, mhm, kalau ada hal-hal yang tidak kamu pahami, belum saatnya kamu tahu, itu sudah harus, mhm. gitu aja. Iya iya, Mereka juga akan takut, walaupun karena ada rasa tanggung jawab, ada larangan, jadi kayak mengimani sesuatu bahwa ini mhm, tidak boleh. mhm, Itu pasti tuh, karena anak itu pasti menurut orang tuanya. betul, Selama kita bisa mengamati kita saling, setiap hari mau malam kita temenin tidur, kita mhm, bercakap-cakap. iya iya, Jadi biar nanti gelombang beta apa gamma itu heeh, merasuki dia secara nggak langsung dia akan menerima hal-hal mhm mhm. positif kan seperti itu. Alam bawah sadar kita, Ya, betul. gitu. Iya Jadi iya iya, Pak Bob. jadi begitu alam bawah sadarnya kita masukin hal-hal positif itu, anak-anak juga akan mengerti dia, Oke, seperti itu. iya, Pak Bob. Jadi besoknya lagi. Jadi kalau sudah ada, suatu keterikatan dengan orang tua itu saya yakin, anak-anak bisa kita kontrol lah. Iya. Di filter-filter apa sih nggak usah di-filter-filter juga mereka udah tahu. Iya, Pak Bob, iya Apalagi iya. anak yang kayak Sasa, saya nggak larang, wis tahu semuanya. Cuman dia Oke oke. pasti kalau ada sesuatu yang pertanyaan yang rada-rada, "Oh ini arahkan sekian," berarti kita harus diskusi, "Oh seperti ini." Oke, Kita sama suami istri harus benar-benar pahami. sama, mhm. Jadi sekarang pulang kantor, meja makan adalah hal yang paling dominan.
Kita untuk melakukan hal-hal saling timbal balik, apa terjadi hari ini, temenmu Oke, oke. bagaimana, si adiknya seperti apa. Jadi ada hal seperti ini itu dibahas terus sampai kira-kira sudah tiba, oke silakan udah pukul sekian kegiatan masing-masing. Kita Oke, batasi tidurnya jam sekian karena besok ada betul. sekian. Ya. Gitu ya. Terus itu tidak ada henti-hentinya. Karena memang sekali kita kalau bahasa Jawa lewer itu, ya kan? Iya, iya. Anak-anak juga pasti akan ikut. Ya. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Bob, seru Iya. sekali. Tidak terasa kita sudah lama ini ngobrolnya. Ya mohon maaf Terima ada banyak kasih kurang-kurangnya karena waktunya sudah menyempatkan terima kasih. di Widya Wiyata untuk ngobrol-ngobrol Ya terima seperti kasih ini Pak Bob Miss ya. Ratna. Jadi intinya dari tadi awal pertengahan hingga akhir bahwa intinya adalah komunikasi ya Pak Bob ya. Ya. Dalam keluarga itu penting komunikasi. Parents semua, kemudian konsistensi Ya. dan kemudian memberikan tanggung jawab ke anak. Jangan takut Bapak Ibu, parents semuanya, kita semua menghadapi sama-sama ya Pak Bob ya. Ya, Oke. semua hal harus kita lewati semuanya, masa-masa sulit. Karena kalau sudah masa sulit kita hadapi, tinggal masa-masa senangnya aja. Ya. Nah itu harus Insya konsisten. Allah ya. Pak Bob terakhir 3 kata untuk Widya Wiyata Pak Bob. 1, 2, 3. Apa Pak Bob? 1. Let's be together to the best. Oh. Nah, itu. Itu kalimat Pak Bob. Iya. Baik, baik, Jadi, baik. cerdas, kreatif, Asik. Cerdas, kreatif. Satu lagi Pak Bob. mandiri. Asik. Terima kasih Pak Bob, masukannya atau informasinya dan tips-tipsnya untuk kita semuanya. Semoga kita bisa melewati masa endemi sekarang Pak Bob ya. Sudah endemi, dijalani dengan sebaik-baiknya dan tetap semangat. Terakhir, selasi itu diminum dan juga dimakan. Jangan lupa kita ini puasa Pak Bob. Terima kasih buat Papa Grand sekalian sudah mau hadir di podcast Widya Wiyata. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Ciao. Thank you semuanya.